Oke, teman-teman, selamat malam dan selamat datang di graduationexpert.id batch Mei, dan selamat datang juga buat teman-teman yang hadir dari batch-batch sebelumnya gitu. Oke, selamat malam. Selamat bergabung untuk acara spesial kita di bulan Juni, dan di sini kita ada graduation untuk bootcamp di bulan Mei kemarin gitu. Jadi seperti teman-teman yang lihat atau yang baru bergabung, selamat datang, selamat malam, karena kalian telah hadir di acara graduationexpert.id. Terutama untuk teman-teman di batch Mei kemarin ada React.js, kemudian Flutter, IoT, Microsoft Excel, dan juga ada IELTS sama dari spesial kita itu dari manggilnya teman-teman aja, jangan adek ya, teman-teman SMK Wikrama gitu. Oke, gimana kabarnya buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini nih, malam Sabtu menuju weekend di pertengahan bulan Juni, di pertengahan tahun juga tentunya gitu. Mungkin teman-teman yang sudah hadir bisa untuk melihat di kolom chat Zoom karena di sini ada sedikit greeting dari tim expert ya gitu, bahwa di sini kalau misalkan yang mau on cam bersama dengan aku dari expert biasa dipanggil Kak Nis atau Mbak Nis, mungkin hai buat yang udah kenal atau hai buat yang baru kenalan, nanti bisa untuk bisa apa namanya pakai background dan kita bisa on cam bareng menggunakan background gitu. But it's okay kalau yang belum bisa menggunakan background karena nanti nggak apa-apa ya, nggak memaksakan, fleksibel aja gitu. Oke, boleh next slide lagi. Nah, untuk malam hari ini, kita bisa untuk seru-seruan secara virtual, kita bisa untuk capture momen bersama kita, gitu, momen bersama expert.id, gitu. Jadi teman-teman yang mungkin yang punya Instagram atau mungkin punya LinkedIn, bisa untuk di capture momennya, di screenshot terus nanti dibagikan ke Instastory ataupun nanti ke postingan LinkedIn gitu. Nanti bisa tag @sport.id. Tentunya nanti akan kami lihat dan kami repost juga gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ya, kita mau bertanya dulu. Aku mau tahu di sini teman-teman kabarnya gimana ya? Mungkin bisa untuk nulis di kolom chat Zoom apa ya, emoji yang menggambarkan suasana hati pada malam hari ini gitu. Mungkin kalau aku memilih emoji ini deh ya, itu angkat tangan ya, yang artinya sedang ceria gitu. Mungkin di sini ada yang sama mungkin atau ada yang senyum, senyumnya senyum senang ya, terus ada yang aku tuh tiup trompet lagi party, graduation party. So kita let's bring happy moment tonight dan kita bisa seru-seruan bareng gitu. Dari Mas Edi ini apa tuh? Oh, ada love-nya di matanya gitu ya. Oke, happy. Terus ada juga di sini yang senyum juga gitu. Terus ada yang party juga. Oke, berarti aku harap keadaannya teman-teman itu di sini malam hari ini, ataupun mungkin kalau ada yang sedang kurang oke, terus kita hadir di malam hari ini, itu bisa sedikit menambah humorisnya teman-teman ya gitu. Oke, di sini ada Kak Fahrudin pakai emoji kacamata ya, aku kacamata hitam, yang menandakan itu cool gitu ya. Oke, boleh juga sih, boleh. Oke, so far kita lihat belum ada emoji yang sedih atau sedikit kurang oke atau unmood gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum oke, semoga bisa mendapatkan virus positifnya dari kita semua yang hadir malam hari ini. Nah, ini Kak Afrilia itu emoji flat ya. Nah, tuh. Jadi mungkin masih bertanya-tanya, aku kenapa ya, aku gimana ya gitu. Oke, kita bisa lanjut dulu nih ke slide berikutnya. Wah, nah jadi di sini salah satu cara cara apa ya? Salah satu cara favoritnya expert untuk menaikkan moodnya teman-teman, yaitu dengan cara kita sedikit bermain game gitu. Dan game ini tuh game yang mudah karena kita bermain game tebak-tebakan gitu. Dari yang pertama, ini tuh sedikit pertanyaannya sedikit menjebak sih. Ikan, ikan apa yang sekolah sejak dini? Nah, mungkin kalau yang jawabannya benar akan dikasih applause nih. Jadi bisa dijawab nih, mungkin kalau yang mau jawab di chat Zoom, atau mungkin kalau yang jawabnya on mic tuh boleh banget. Ikan apa yang sekolah sejak dini? Oh, taunya tuh ikan apa yang bisa terbang, ikan Indosiar. Cuman kalau ikan yang sejak dini udah sekolah, aku belum tahu sih. Ikan apa ya kira-kira? Ikan, ikan apa yang udah sekolah? Ikan bangun pagi. Ikan nilai, ikan nilai. Ikan nilai. Oh, ikan nila.
Ikan nila. Menarik, menarik, menarik. Betul juga ya? Ikan nila. Betul sih jawabannya bisa jadi ikan nilai. Ikan koki. Kenapa ikan koki? Apa karena koki itu sekolah? Nggak suka ikan. Oh iya ya. Mungkin kalau yang alergi ikan ada juga ya kali ya mungkin. Jadi itu jawabannya mungkin bukan ikan. Ikan lele. Kenapa ikan lele ya? Penasaran juga. Ikan paus. Ikan paus. Terus ada juga yang jawabannya ikan. Itu tuh pertanyaannya kalau ikan itu kalau pertanyaannya hewan apa yang terdiri dari satu huruf. Nah, itu jawabannya ikan. Nah, gitu. Cuman kalau kayaknya kalau ikan yang udah sekolah ini jawabannya bukan ikan, tapi jenis ikan yang hidupnya di laut. Clue-nya adalah ikan yang hidup di laut. Gitu. Bukan di air tawar. Nah, itu clue-nya ya. Terus clue yang kedua, tidak ada. Itu hanya clue yang satu. Oke, masih ada yang mau menjawab lagi kah? Ikan apa yang udah sekolah sejak dini, sejak TK? Ikan lumba-lumba, soalnya pintar. Wih, jawabannya sangat-sangat oke ya, sangat berpikir keras ya Kak Resti ya gitu. Terus Nemo. Boleh juga nih, kalau dari filmnya Nemo udah sekolah sejak dia masih TK gitu. Ikan piranha. Ikan piranha, oh ikan piranha juga boleh sih. Tapi kayaknya daripada kita mungkin bertanya-tanya gitu kan, kayak di video kamu nanya, kamu bertanya-tanya, boleh banget kita coba. Next slide, apa jawabannya? Oh, ikan paus. Nah, jadi yang jawabannya ikan paus tadi itu betul. Jadi sebenarnya jawabannya ikan paus gitu ya. Tapi kita ganti jadi ikan paut gitu karena paut itu udah apa tuh tingkatan paling dasar gitu. Oke, jangan sedih. Yang belum jawabannya benar, kita coba jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 2 nih. Nah, masih seputar hewan. Hewan, hewan apa yang sederhana? Gitu. Kalau misalkan orang yang sederhana mungkin bisa lah ya kita jawab orang. Aldi Taher. Kenapa Aldi Taher? Apa karena dia sedang menggalang dana untuk konser? Apa uang konsernya untuk galang dana? Oke, dijawab Aldi Taher nih. Terus apakah ada jawaban lain selain Aldi Taher? Hewan-hewan apa yang sederhana? Mari kita naikkan imbus semangat kita untuk menjawab pertanyaan malam hari ini. Apa tuh belibis? Kenapa bisa belibis? Hewan belibis. Ntar, lagi mikir. Belibis hewannya sederhana. Aduh, aku nggak tahu, Kak. Capybara. Aku mau ngasih clue-nya. Hewan yang sederhana ini hewan darat. Hewan darat dan kakinya ada 4. Dah. Itu clue-nya ya untuk jawabannya. Hewan hidupnya di darat. Wah, ala kadarnya. Wah, ini jawabannya itu bukan ya. Amuba. Amuba itu kenapa amuba sederhana? Apa karena amuba bisa membelah diri? Atau karena, aduh aku bingung nih kalau jawabannya sangat-sangat sains ya. Aku bingung nih. Cintaku sederhana. Aduh, kayaknya ada yang galau sih untuk malam hari ini. Jadi karena ada yang sedang galau, jadi bisa sih jawabannya menghibur perasaannya teman-teman juga gitu. Ada yang jawab kutu. Menarik juga sih, kutu juga bisa karena kutu tuh hewan kecil kan, jadi dia sederhana banget hidupnya gitu. Coba kita next slide dulu, jawabannya hewan apa yang sederhana. Nah, ini dia dari salah satu film kartun dan ini adalah kadal. Jadi apa jawabannya? Ala kadalnya. Betul. Terima kasih buat kakak. Siapa tadi yang udah menjawab dengan benar ya? Selamat. Jawabannya benar dan telah memberikan semangat buat teman-teman yang sedang galau ataupun sedang mencari kesenangan. Tuh. Oke, kita next lagi. Apakah masih ada? Kunci. Kunci apa yang bikin joget? Nah, kalau misalkan aku nanya kunci apa yang bikin senang, itu jawabannya kunci hati ya. Gitu. Tapi ini pertanyaannya kunci apa yang bikin joget? Nah, ya, kunci apa yang bikin joget? Kayaknya harus mikir sih. Kunci apa yang bikin joget? Kalau dibilang ku cinta padamu tuh bukan ya, nggak cocok ya, nggak cocok. Itu nggak bikin joget sih. Kunci yang tampil di Indosiar. Kunci yang tampil di Indosiar. Siapa ya? Apa? Oh, ada yang jawab nih dari siapa nih? Siapa nih? Kunci Hotahe. Bukan lirik lagu. Jawabannya kok pada sama nih. Kalian semua ini jangan-jangan ikut grup itu ya, jokes bapak-bapak di Facebook ya? Boleh pesan kopi nggak? Wah, itu kunci.
Oh, nyari di Google, lagi jawab nyari di Google. Oh, berarti ini pertanyaannya ada yang nyari di Google ya. Oh, I see. Oke, kita jawabnya gunakan pikiran kita secara murni gitu. Adakah jawaban lain mungkin? Kalau aku sih mau jawabnya kunci apa yang bisa joget dia? Kayaknya aku mau menjawabnya kunci Inggris sih gitu. Tapi ternyata jawabannya yaitu kunci-kunci Hotahe. Ini tuh kalau nggak salah lirik lagu ya. Oh, kunci-kunci Hotahe yang benar ya gitu. Oke, jadi kunci lirik tanya ChatGPT. Oke, jadi untuk jawabannya yang benar selamat. Semoga jawabannya berkah ya gitu dan sedikit menghibur buat teman-teman yang sedang galau atau mungkin sedang sedih gitu. Oke. Udah sering denger. Oh, berarti ini pertanyaannya udah familiar ya gitu. Oke, selamat kalian bisa bergabung di grup jokes bersama dengan saya gitu. Karena saya sering cari jokes ini juga gitu. Oke. Oke, kita bisa next slide lagi. Nah, selanjutnya di slide ini kita ada sedikit menti dan di menti ini nanti teman-teman bisa meluahkan, meluahkan nggak tuh? Sedikit meluapkan apa yang teman-teman rasakan malam hari ini atau teman-teman yang hadir sudah selama bootcamp kemarin apa aja, selama kelas kemarin apa aja, boleh menyampaikan pesan-kesannya secara anonim gitu di menti ini. Mungkin dari kakak expert mungkin ada yang bisa share juga linknya untuk di-share di chat. Nah, sudah ada, jadi bisa untuk ke link Menti dan masukin poinnya. Gitu. Jadi bisa untuk menyampaikan sedikit apa yang dirasakan sama kelas kemarin, atau mungkin pengalamannya, Kak, saya 8 pertemuan tertidur. Saya belajarnya di alam mimpi, misalnya gitu. Atau mungkin, Kak, saya ikut sih, Kak, tapi saya nggak tahu itu apa, gitu. Atau ada lagi mungkin atau bisa kita coba share screen juga jawabannya ya sambil kita lihat gitu. Apakah apa ya yang dirasakan oleh teman-teman selama mengikuti 8 pertemuan gitu. Nanti kita akan bacakan. Kalau aku pribadi sih aku mengikutinya tapi kadang aku nggak paham gitu. Mungkin ada yang bilang, Kak, aku paham nih, Kak, tapi aku nggak sempat ngerjain soal gitu. Oke, sambil kita tunggu untuk jawabannya di share screen. Dan buat teman-teman yang baru bergabung bisa untuk join di menti.com dan ada linknya di chat Zoom. Silahkan masukkan linknya, silahkan masukkan kodenya pada link yang sudah teman-teman akses. Oke, so far ada yang masukin apa nih? Kita coba baca dulu satu-satu sedikit ya. Kita spill. Uhui, ini yang paling singkat uhui nih. Uhui, terus good. Terus ilmunya daging banget. Nah, terus ada yang masukin kode. Tuh. And then ada yang bilang ini 8 pertemuan mantap dan berkesan. Oh, berarti 8 pertemuan overall mengikutin ya, walaupun dari recording ataupun live Zoom gitu. Terus mantap, lebih paham. Dulu cuma make doang, nggak tahu gitu. Berarti sekarang setelah make tahu fungsinya ya gitu ya. Oke, menarik. Terus menunjang pekerjaan kantor. Nah, biasanya yang jawab ini pasti mereka-mereka yang memang relatable dengan pekerjaannya di kantor ataupun posisinya gitu. Kak Dana mentor paling favorit soalnya suka bercanda. Wah, Kak Dana favorit ya. Kayaknya Kak Dana nih banyak fansnya gitu. Jadi mungkin aku akan sampaikan ya gitu. Selanjutnya PR-nya kurang. Wah, penasaran nih yang jawab PR-nya kurang ini apakah dari teman-teman bootcamp atau dari teman-teman SMK? Soalnya kalau dari teman-teman bootcamp aku yakin mereka akan bilang, wah Kak kita exercise-nya sudah banyak gitu. Terus ada yang jawab nih, sangat membantu. Dapat ilmu meski kepalanya pusing mikirnya gitu, kurang paham setelah cepet banget jelasinnya. Oke. Bikin terkadang ada beberapa hal yang bikin kita pusing atau mungkin pada saat penjelasan juga kurang sinkron atau ada beberapa kalimat yang pada saat penjelasan tuh mentornya juga kurang pas penjelasan agak cepat gitu ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin ada lagi kah dari mentinya? Di bawah, seru, materinya mudah dipahami, tugasnya sehingga semua tugas dapat dikerjakan dengan baik. Wow. Oke, ini salah satu tipikal orang yang rajin dalam mengerjakan tugas gitu. Oh, ini ada yang belum bisa karena jadwalnya barengan sama project. Ya.
emang beberapa orang ini mungkin ada yang hustle juga ya, kayak hustle tas atau mungkin hustle dari project gitu, jadi kita memaklumi juga gitu. Metode pembelajarannya jelas, penyampaiannya juga oke, terus dapat ilmunya, dan juga ada yang bilang nih Kak Dana lagi, Kak Dana di-mention 2 kali sudah ini. Paling seru, penjelasannya juga enak dan jelas. Oke, congratulations ya Mas Dana, bisa menjadi salah satu favoritnya teman-teman expert.id gitu. Mungkin ada lagi Kak, kita lihat lagi ke bawah. Excellent, ada yang jawab excellent. Ini juga ada lagi nih, sangat berkesan nggak? Sangat membantu, banyak pembelajaran yang bisa diambil. Seru apalagi gamesnya Kak Dana. Nah, jadi yang bertanya-tanya Kak Dana itu siapa? Kak Dana ini merupakan salah satu mentor kita di Bootcamp Excel. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ketemu Kak Dana, itu biasanya akan menemukannya di Excel. Nah, nanti Kak Dana ada di situ. Dan sedikit spill, Kak Dana itu suka buat game sih. Mungkin karena Kak Dana suka main game, atau emang Kak Dana juga salah satu metodenya tuh dengan cara game ya gitu. Jadi itu sangat membantu gitu. Wih, boleh kenal dengan Kak Dana nggak? Boleh sih. Mungkin kalau boleh tahu, nanti habis ini bisa ngubungi tim expert ya. Mau kenalan seperti apa nih? Apakah kenalan project atau kenalan lain hal gitu. Jadi supaya kami tahu juga gitu, mau kenalannya seperti apa nih gitu. Oke, mungkin uh, untuk Menti sudah cukup ya karena jawabannya sangat cukup dan udah bisa. Mas Imul, Mas Imul is the best mentor. Wah, aku tahu Mas Imul is the best mentor ini pasti dari Flutter gitu, teman-teman dari Flutter gitu. Oke, jadi congratulations buat teman-teman ingat dan kita bisa selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, Menti sudah kita isi. Nah, selanjutnya di sini kita akan sedikit menjelaskan terkait penggunaan background ataupun graduation cap. Nah, jadi buat teman-teman di sini, karena kita juga momentumnya itu dengan graduation, sekaligus teman-teman yang masih bertanya-tanya, kamu bertanya-tanya, itu kita mau ngapain ya setelah graduation? Ada nggak sih sedikit arahan atau mungkin kayak pencerahan saran kita habis graduation ini kita perlu apa gitu. Jadi untuk itu kita bisa menantikan materinya nanti sebelum masuk ke materi, teman-teman yang bisa on cam bareng sama aku dan nanti kita bisa gunakan apa namanya ini slide graduation cap gitu. Nah, slide graduation cap-nya ini nanti bisa teman-teman akses ya di samping apa tuh? Samping video, terus nanti teman-teman bisa untuk memilih video filter dan nanti di sini ada ada filter yang seperti topik graduation. Mungkin ada yang sedang menuju graduation atau mungkin sedang graduation, aku juga mengucapkan happy graduation ya, congratulations gitu. Nah, jadi seperti ini nanti visualnya kalau teman-teman menggunakan fitur graduation. Bisa di next slide? Oke, selanjutnya di sini seperti yang aku bilang tadi, jadi nanti ini cara untuk memilih background-nya. Kalau teman-teman bisa untuk on cam bareng, terus nanti dimasukkan background-nya dan dipilih. Bisa next slide lagi? Dan kemudian untuk graduation cap seperti ini bisa untuk memilih di samping tanda panah di samping icon video dan choose video filter. Nanti bisa di scroll up di bawah itu ada ada filternya graduation cap gitu. Kita pilih yang warna hitam ya, bukan yang warna merah. Oke. Next slide. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih malam hari ini ada apa aja sih. Jadi untuk itu aku izin untuk membacakan agenda kita pada malam hari ini. Next slide. Yang pertama, teman-teman, ada opening. Dan opening ini kita sudah menjalaninya tadi dengan sedikit permainan supaya menaikkan imbusnya, imbus dan moodnya, teman-teman. Kemudian yang kedua ini materi kita, materi yang sudah ditunggu-tunggu terkait karir. Dan itu akan membahas putar career roadmap with expert. Dan yang ketiga nanti ada sesi graduation-nya sama ada sedikit video yang akan ditampilkan. Serta yang keempat ini special from us to you. Kenapa from us? Karena dari expert. Kalau misalkan dari saya nanti from me to you, tapi nggak bisa ya. Nggak tahu saya nanti you-nya siapa nih, banyak gitu. Jadi from us to you. Dan kemudian yang kelima adalah closing. Oke, kita bisa next slide lagi.
Oke, kalau gitu kita sudah bisa mulai yang ditunggu-tunggu, yaitu nanti ada Mas Sultan ya, kita bisa panggil Mas Sultan. Mas Sultan ini merupakan Talent Acquisition dan Employee Engagement Specialist dari Tiket.com. Malam Mas Sultan, apakah Mas Sultan sudah ada di sini? Oke, malam semuanya. Halo, Mbak Lisa. Oke, mungkin bentar. Bisa untuk on cam, Mas Sultan? Aku udah on cam nih. Oh, udah on cam ya. Mungkin nanti bisa di spotlight juga gitu. Bentar. Oke, gimana? Oke, sudah ada ya gitu. Oke, gimana kabarnya Mas Sultan pada malam hari ini? Baik dong, baik banget Mbak Lisa. Oke, baik ya. Gimana ya kabarnya? Mungkin kalau malam hari ini sedikit hektik ya bagi teman-teman ataupun Mas Sultan dan yang lainnya juga. Kita semakin menuju akhir bulan semakin hektik gitu. Oke, semoga nanti selama 1 jam ke depan buat teman-teman yang penasaran terkait roadmap-nya, teman-teman SMK ataupun yang SMK-nya kelas 12 ya, yang mungkin baru lulus SMK atau mungkin yang sudah lulus kuliah juga atau masih freelancer dan lain hal, nanti bisa menanyakan terkait roadmap karirnya itu gimana sih gitu. Oke, kalau gitu aku serahkan nih untuk ke Kak Sultan malam hari ini. Silahkan, Kak Sultan. Alright, oke, thank you Mbak Nis. Dan halo semua teman-teman sobat expert ya kalau nggak salah namanya. Perkenalkan, aku Sultan Syamil Faik. Mungkin hari ini aku bakal share screen ya. Mungkin aku udah bisa share screen. Oke. Masuk ya share screen aku. Oke, sip. Thank you semuanya. Hari ini aku akan ngebawain dari expert, request dari expert nih tentang reinventing your career roadmap with expert. Gitu. Jadi aku pengen cerita sedikit sih bagaimana nanti kita planning career roadmap dan juga mempersiapkan career switching buat teman-teman yang mungkin udah ikut bootcamp, aspiration-nya untuk bisa mendapatkan better opportunity di tempat yang lain seperti itu. Dan mungkin sebelumnya memperkenalkan diri lagi, perkenalkan aku Sultan Syamil Faik. Saat ini bekerja sebagai talent acquisition dan employee specialist, ya namanya panjang, di salah satu online travel agent tech company in Southeast Asia. Mungkin dari wartanya juga udah familiar sama tadi udah dibocorin juga dari mananya. Itu terus mungkin aku juga akan bakal bantuin teman-teman juga untuk sharing sedikit tentang materi reinventing your career roadmap with expert ya gitu. Oke, first of all, mungkin aku pengen jelasin sedikit apa sih sebenarnya career roadmap gitu. Jadi sebenarnya yang berdasarkan yang aku tahu dan yang aku juga udah telah juga itu career roadmap ini sebenarnya adalah visual representation of your career goals dan step required untuk achieve itu semua gitu. Jadi ibaratnya itu kita memvisualisasikan gitu apa sih sebenarnya kita pengen achieve dalam beberapa dalam beberapa tahun ke depan selama kita berkarir seperti itu. Dan mungkin pada setiap stage-nya ini bisa bermanfaat buat kita untuk bisa tahu kira-kira dalam setidaknya 2 atau 3 tahun ke depan kita pengen achieve apa, kita pengen seperti apa, dan output ujungnya itu mau seperti apa. Jadi intinya adalah kita membuat career roadmap atau pentingnya memiliki career roadmap itu untuk provide clarity, terus juga memberikan direction apa aja yang sekiranya kita bisa ambil, apa aja langkah yang kita perlu lakukan untuk mencapai tujuan kita, dan juga sebagai motivasi tentunya gitu. Jadi ketika teman-teman bekerja gitu di setiap harinya, di situ ada motivasi khusus juga teman-teman ketika teman-teman punya career goals gitu, instead of kayak cuma yaudah deh gue bekerja untuk memenuhi tagihan bulanan misalnya, atau misalnya bayar biaya hidup segala macam. Tapi ketika berkarir, aku very suggest juga untuk memiliki ambisi tertentu gitu. Misalnya untuk achieving, contoh kalau kita lihat dari slides-nya itu ada pertama dia software developer, engineer biasa gitu misalnya. Dan juga dia juga ada ambisi untuk menjadi senior, terus menjadi team lead, engineering manager, dan senior engineering manager. Ketika kalian teman-teman punya roadmap seperti ini gitu, itu akan juga
memberikan gitu motivasi untuk teman-teman ini nggak cepat puas sama apa yang teman-teman sudah lakuin atau dapetin selama ini gitu. Nah, tambahan lagi, kenapa sih career roadmap itu penting banget buat teman-teman gitu. Jadi sebenarnya seperti aku bilang tadi, career roadmap itu bisa ngebantu teman-teman identify dan juga melihat opportunity untuk perkembangan teman-teman, khususnya perkembangan karir gitu. Dan ini tuh seperti perputaran teman-teman dari setiap stages-nya gitu. Pertama mungkin kita bisa know yourself gitu. Misalnya aku sendiri memang passionate-nya di HR gitu. Dan dalam berkarir aku pengen menjadi seorang HR generalis gitu yang bisa beberapa function of HR gitu. Pertama mungkin nggak akan bisa langsung mencapai sana gitu. Cuma memang pertama aku sudah mengetahui diri aku dan passion aku juga terkait dengan apa yang sebenarnya aku pengen gitu. Setelah aku tahu apa yang aku pengen, terus juga aku mengeksplorasi options kayak misalnya ternyata di HR itu nggak cuma banyak loh optionnya gitu. Misalnya ada talent acquisition, ada employer brand, ada rewards, ada people policy, ada people operation, and so on gitu, dan ada learning and development. Dari situ aku juga bisa tahu setelah aku melakukan explore option, beberapa pilihan yang aku tahu dari HR itu kayak memberikan sebuah gambaran lebih gitu terkait dengan apa career path yang aku mau ambil gitu di roadmap aku gitu. Setelah itu mungkin aku mungkin sekarang pada stage ini aku pengen fokus di talent acquisition dan mungkin employee engagement gitu. Dan kedepannya aku harus tetap fokus untuk gain the relevant experience gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan talent acquisition atau mungkin sedikit menyerempet ke function HR lain. Itu juga aku bisa fokus on decision making, on the process as well, di prosesnya juga gitu. Dan setelah itu aku take action dalam melakukan atau mungkin memberikan improvement atau advancement yang aku bisa lakukan di pekerjaanku setiap harinya. Dan itu seperti perputaran yang akan terus menerus gitu teman-teman di setiap stage-nya, yang seperti stage yang aku udah share ini gitu. Nah, sebenarnya untuk make your own career roadmap itu seperti apa sih? Pertama, mungkin yang tadi aku udah cerita sedikit ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu setting clear goals and objectives. Jadi ketika kita sudah mengetahui diri kita sendiri, perlu juga menurutku untuk setting clear goals yang jelas dan juga objectives yang terukur. Gitu teman-teman, ini juga bisa membantu teman-teman untuk decision making, terus juga membuat keputusan atau kebijakan yang mungkin berpengaruh kepada masa depan teman-teman. Contoh kita ambil lagi ya, jadi objektif aku atau goals aku itu adalah menjadi seorang VP of People gitu, atau HR Director. Ketika aku pengen jadi HR Director, aku harus melakukan apa gitu, dan itu juga akan mempengaruhi visi aku ke depannya untuk mengambil keputusan. Contoh, misalnya aku saat ini sebagai talent acquisition. Sebelumnya aku talent acquisition kalau aku boleh cerita, dan 6 bulan terakhir aku diminta bantuin untuk employee engagement. Gitu. Ketika aku tidak memiliki output atau goals yang aku inginkan menjadi HR Director, di situ aku akan menutup diri aku untuk tidak explore the option. Untuk menjadi untuk memperluas pengetahuan aku di sana gitu. Nah, tipsnya untuk menentukan clear goals dan objectives itu kita menggunakan SMART goals. Mungkin teman-teman juga udah lebih sering dengar daripada aku terkait dengan SMART ini gitu. Jadi bagaimana kita mendefine objectives kita ini menjadi lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan juga ada time bound-nya gitu dalam proses penentuan dan juga proses mencapai tujuan tersebut atau goals tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita perlu assessing skill dan strength, karena kalau misalnya kita punya output tapi ternyata kita tidak memiliki cukup skill dan kekuatan untuk mencapai itu juga akan menjadi sebuah tantangan lagi, teman-teman gitu. Jadi kita juga harus tahu diri kita, yang misalnya kita ini punya apa sih sebenarnya, atau kekuatan apa sih yang sebenarnya kita punya untuk, atau yang bahkan kita nggak punya untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi di sini juga bisa bantu teman-teman untuk mengidentifikasi seperti
mana sih area yang perlu aku kembangkan, mana sih area yang aku perlu manfaatkan sebagai potensiku gitu dalam mencapai career goals tadi gitu. Nah, mungkin juga banyak nih self assessment tools atau teknik yang bisa dipakai sama teman-teman juga untuk menentukan skill dan strength teman-teman. Itu khususnya teman-teman yang tadi mungkin aku dengar ada yang kurs Flutter, terus juga ada yang kursus Excel dan segala macam. Dan itu sebenarnya bakal lebih mudah terukur skill set-nya ketika teman-teman juga mungkin udah menyelesaikan nih bootcamp-nya di expert, terus juga teman-teman udah punya project-project atau PR-PR yang sebelumnya dikerjakan di sana, dan itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk bisa gain more skill lagi ketika itu diasah dan iterasi kembali gitu. Dan selanjutnya mungkin kita bisa identify development opportunities. Itu mungkin teman-teman di sini ada juga sudah ada di step ini, identifying development opportunities, tapi hal yang paling penting dicatat adalah ketika teman-teman nggak boleh untuk puas terhadap satu hal gitu. Misalnya teman-teman udah achieving nih, udah graduation dari bootcamp gitu, which aku yakin mentor dan juga mungkin materinya udah sangat komprehensif, terus juga udah sangat expert di bidangnya. Tapi menurutku selesai bootcamp ini menurutku bakal menjadi awal juga untuk teman-teman untuk tetap berkembang gitu in terms of mungkin skill, terus juga karir dan juga pengetahuan gitu. Dan mungkin teman-teman juga udah aware gitu ya sama development opportunities ini gitu. Itu mungkin hal nilai poin plusnya lah dari teman-teman semua di sini gitu. Jadi selain formal education, kita juga bisa memanfaatkan kayak online course, workshop, atau mentorship program yang sekarang lagi lumayan banyak banget nih teman-teman. Kayak misalnya ada beberapa program khususnya untuk engineering ya, mungkin aku nggak bisa sebut, cuman teman-teman juga mungkin tahu di LinkedIn juga lagi yang kayak gitu-gitu. Mungkin bisa juga untuk belajar di recommended resources yang mungkin nanti bisa jadi additional information juga nih untuk teman-teman untuk tambahan belajar ya selain dia seperti ini. Itu tadi di Coursera, ada LinkedIn, ada Udemy, juga ada industry specific association. Contohnya kalau misalnya teman-teman yang background-nya bukan tech tapi pengen misalnya sekarang tuh ada association namanya Indonesian Software Quality Assurance misalnya. Itu juga bisa join di situ untuk bisa tahu dan juga mungkin bisa gabung untuk lihat praktisi-praktisi di QA atau misalnya di organisasi sejenis gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi step-nya adalah setting clear goals and objectives. Harus tahu dulu maunya apa, terus juga harus tahu dulu punyanya apa dan kekurangannya apa, dan juga mungkin dari kekurangan tadi atau mungkin potensi yang bisa teman-teman asah, teman-teman juga bisa cari development opportunities-nya itu apa aja di sekitar. Gitu. Nah, mungkin aku ini share lagi slide yang tadi, foto yang grafik yang tadi ya terkait dengan software developer career goal, career path gitu ya. Aku juga mungkin mau dengar dari teman-teman, at least dari sekarang, misalnya teman-teman situasinya sedang di mana nih, misalnya teman-teman SMK kelas 12, itu tulis coba di kolom chat. Yang pertama itu teman-teman sekarang lagi di titik apa, dan mungkin dalam 5 tahun ke depan teman-teman pengen achieve apa gitu. Nah, boleh ada yang di kolom komentar, aku coba contohin ya. Misalnya Faik saat ini sedang menjadi talent acquisition specialist di 5 tahun ke depan. Aku pengen menjadi talent acquisition manager. Gitu. Coba aku juga pengen dengar dong 1-2 dari teman-teman yang kayak gitu juga. Aku kasih waktu 5 menit kali ya. Mungkin nanti yang menarik, aku bakal titipin ke panitia juga untuk dapat lagi voucher. 1 atau 2 orang. Mungkin boleh? Aku ulang ya instruction-nya. Gitu. Aku juga cuma pengen dengar dari teman-teman, kira-kira saat ini lagi di posisi mana. Misalnya tadi teman-teman dari SMK, saat ini SMK kelas 12. Gitu. Terus kalau dari teman-teman sendiri, goals-nya atau mungkin 5 tahun ke depan tuh pengen jadi apa? Aku tunggu 5 menit ya, teman-teman.
Kalau nggak ada kita lanjut aja. Boleh ditulis. Wih, mantap. Aku lagi di TikTok buat malu bilang lagi cari kerja. Oke, aku coba bacain ya. Ada dari Zoom user. Aku lagi di titik terbawah, Kak. Lagi cari kerja dan fokus belajar bahasa Inggris. Biar keterima di luar negeri, dapat beasiswa, dan kedepannya bisa jadi desainer. Wow, oke. Teman-teman tenang aja. Semua orang pasti pernah ada di titik terendahnya. Dan the good thing-nya adalah kamu sadar pasti kalau kamu lagi merasa di titik terendah. Gitu. Dan sadarnya lagi adalah mengikuti kegiatan ini expert. Gitu. Jadi, salah satu langkah development juga untuk teman-teman di sini. Good, Zoom user, kudos to you. Oke, selanjutnya Jason. Saat ini sebagai machine vision engineer, terus 5 tahun ke depannya work at Formulatrix. Oh, oke, Formulatrix, mantap. Selanjutnya ada Yadi. Dari Yadi saat ini sebagai Markom dan Partnership Manager, kedepannya pengen menjadi business owner. Oke, mantap. Mas Yadi, mungkin ilmu-ilmu yang dapat dari corporate itu bisa dibawa ya nanti ke bisnisnya sendiri. Gitu. Selanjutnya ada Mas Asep dari Flutter ya. Course-nya sekarang Head of IT. Wow, Head of IT dan 5 tahun ke depan menjadi CEO. Oke, mantap. Mungkin bisa nih Mas yang Head of IT sebelumnya 5 tahun ke depannya bisa menjadi CEO dari technology consultant company. Tuh, lumayan juga tuh banyak yang seperti itu. Chelsea, saat ini beginner in tech world, only know about basic HTML and CSS. Kedepannya ingin menjadi game developer. Oh, oke. Mungkin aku juga sedikit sharing, aku karena di tech company juga saat ini dan hiring-nya juga untuk mostly untuk teknologi juga. Itu banyak kandidatku yang dari game developer pindah ke online travel agent tech company dan mereka juga profilnya bagus-bagus karena menurutku game developer juga kan very specific ya apa skill setnya, jadi oke banget. Ada lagi Mutia, saat ini staff admin, kedepannya spesialis data analis. Mantap Kak Mutia. Mungkin dengan ikut course Excel ya Kak Mutia juga mungkin bisa leverage profilnya atau mungkin skill seperti di Excel khususnya untuk menjadi data analis ya. Oke. Sip, mungkin belum sampai 5 menit, tapi udah ada beberapa, dicukupkan aja. Mungkin aku meminta tolong dari Istabrina ya untuk pilih 1 atau 2, nanti aku share ke kamu untuk gift-nya. Oke, thank you semuanya. Kita next. Thank you teman-teman yang udah sharing. Kalau mau lanjut sharing juga nggak apa-apa, nanti kita baca di akhir. Dan tadi aku juga banyak nih yang ngelihat, misalnya ada beberapa teman yang memang pengen leverage the skill-nya, leverage karirnya, atau juga banyak juga nih mungkin teman-teman yang ikut course ini justru pengen career switch gitu. Tapi sebenarnya career switch ini apa sih? Gitu. Jadi mungkin career switch ini sederhananya itu bagaimana orang ini melakukan perpindahan dari posisi pekerjaan yang nggak ada hubungannya sama lingkup kerjaan saat ini. Gitu. Aku banyak banget melihat kandidat-kandidatku yang mungkin sebelumnya staf gudang, terus dia ikut bootcamp untuk data analis, dan saat ini sekarang dia udah menjadi data analis media level setelah dia udah 3 atau 4 tahun bekerja setelah career switch itu. Dan banyak juga profil-profil career switch yang berhasil dari mungkin sebelumnya dia pekerjaannya benar-benar nggak relevan sama apa yang dia kerjain sekarang. Mostly mereka perpindahannya dari non-tech ke tech. Ada juga mungkin yang dari tech sebelumnya, terus juga mungkin bosan tapi pengen mencoba exploring another opportunity gitu untuk menjadi business owner. Gitu. Mungkin tadi yang head of IT, terus pengen jadi CEO habis itu, dan mungkin bisnis yang berbeda seperti itu. Jadi career switch itu seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah tentu dari keputusan ini, dari decision making ini, dari perpindahan satu posisi pekerjaan yang nggak berhubungan dan juga pindah ke
posisi yang berbeda banget sama karir saat ini, itu juga pasti akan ada challenge-nya teman-teman. Yang pertama udah pasti jelas ya, lack of experience. Mungkin aku sebelum pengen dari recruiter, ada keinginan nih pengen pindah jadi back-end engineer data platform misalnya. The back-end engineer terus megangnya data lagi. Jadi itu pasti tentu aku bakal lack of experience, dan juga there is a skill gap teman-teman. Dan setelahnya ada uncertainty, karena kenapa aku sebut di sini ada uncertainty, karena menurutku ini menjadi sebuah resiko yang besar ketika aku misalnya mau pindah, itu bakal ada resiko yang akan aku dapatkan gitu dengan ketidakpastian tadi. Apakah sebenarnya company mau menerima aku orang yang mungkin nggak ada experience-nya, terus skill gap, terus juga tiba-tiba pengen pindah ke hal yang jauh banget dari current profile, gitu. Dan itu uncertain itu bakal keep going on, keep happening sampai teman-teman benar-benar make it. Gitu. Next-nya, nah gimana sih sebenarnya overcoming the career switching challenges gitu, dengan 3 tadi, sebenarnya aku juga came up with 3 solution juga gitu. Yang pertama ada transferable skill ini aku bakal jelasin. Terus ada gaining relevant experience, dengan kita bergabung, dengan kita ikut bootcamp, dengan kita bergabung dengan project, atau mungkin self-learning berdasarkan project orang, itu bisa jadi salah satu cara kita untuk meningkatkan experience yang relevan dengan apa yang kita mau capai setelahnya. Gitu. Terus networking tentu perlu, karena ketika kita punya network, kita punya peers, atau bisa jadi kita mendapatkan mentor, atau bisa jadi bahkan mendapatkan source of new opportunity juga buat teman-teman. Seperti itu. Nah, sebenarnya transferable skill ini apa sih? Jadi transferable skill ini tuh sebenarnya adalah salah satu skill yang didapatkan dari satu posisi, tapi bisa di-apply di posisi yang lain. Contoh misalnya kalau untuk aku di recruitment gitu ya, aku punya skill mungkin communication, aku juga punya skill multitasking and organization dan creativity karena aku di engagement team sekarang. Jadi hal itu juga ternyata bisa loh applicable ketika nanti aku misalnya dibutuhkan menjadi seorang trainer gitu, atau aku juga dibutuhkan ketika aku menjadi career switch menjadi marketing gitu misalnya. Dan transferable skill ini adalah hal-hal yang teman-teman perlu embrace juga gitu. Jangan-jangan ternyata selama aku menjadi head of IT, atau selama aku menjadi sorry, aku lewat slide-nya. Oke, ketika aku menjadi staff admin, ternyata aku ada loh analytical thinking yang bisa aku proses di situ. Itu atau misalnya ada logic yang akhirnya bisa ngebawaku untuk bisa menjadi lebih baik gitu, yang tadinya administrasi di bagian pendaftaran, tapi aku juga bisa menjadi data analis untuk misalnya analytical business gitu. Dan hal-hal transferable skill ini yang perlu di-embrace, perlu diketahui, dan juga perlu disadari teman-teman. Jadi hal-hal yang kecil tadinya mungkin menurut teman-teman biasa aja, tapi ternyata bisa loh dipindah ke posisi lain kalau memang ternyata teman-teman berminat untuk career switch tadi. Gitu. Terus selanjutnya tadi untuk gaining relevant experience, itu teman-teman juga setelah gain relevant experience, teman-teman juga harus buat portofolionya, atau mungkin buat sebuah hasil kerja teman-teman mungkin di bootcamp atau misalnya private project gitu-gitu. Dan dengan membuat efektif portofolio ini, ya teman-teman juga bisa showcase kayak skill yang relevan, atau yang mungkin ya experience yang relevan, dan juga pencapaian yang relevan terhadap apa yang teman-teman pengen achieve. Contoh tadi misalnya teman-teman ada yang sebelumnya bukan dari tech tapi pengen jadi ke tech, itu juga bisa perlu menunjukkan kayak apa yang teman-teman udah pelajari atau gain experience relevannya gitu. Yang tadi kalau setelah ikut bootcamp mungkin portfolio-nya bisa diperbaiki menjadi lebih relevan, terus juga mengumpulkan banyak experience dengan mungkin boleh ikut-ikut magang, atau misalnya cari mentor atau cari peers untuk kerjain project bareng, dan mungkin accomplishment atau mungkin hasil dari itu bisa dituangkan di sini juga. Dan selanjutnya untuk membuat portofolio ini tentunya harus tersesuai dengan target industri. Misalnya teman-teman
pengen menjadi seorang UX design atau misalnya Flutter programmer di tech company misalnya. Ini harus relevan juga dengan target industrinya. Jangan sampai teman-teman ini membuat portofolio tapi ternyata nggak sesuai sama apa yang dibutuhin sama company. Jadi percuma gitu. Dan makanya perlu kita organize si konten ini secara efektif, lebih concise sedikit tapi bisa menjelaskan banyak, dan juga hasilnya atau accomplishment-nya yang terukur gitu. Dan tentunya dengan membuat portofolio ini, teman-teman juga bisa highlight relevant experience-nya gitu. Mungkin fokus di tadi transferable skills yang mungkin menjadi modal awal teman-teman untuk bisa pindah, dan selanjutnya skill-skill yang atau accomplishment yang teman-teman dapetin dari mungkin dari expert, kalau aku misalnya ngomong sama teman-teman expert, dan juga mungkin concrete example dari project atau mungkin PR-PR kemarin yang bisa kita bawa di portofolio itu gitu. Dan juga mungkin teman-teman di sini portofolio itu terlalu berpacu sama PowerPoint atau PDF atau mungkin designing satu dokumen terus dikirim dokumennya. Kebanyakan tuh seperti itu teman-teman. Tapi yang menarik adalah para kandidatku yang mungkin sekarang berhasil masuk ke tech company, ke company-ku sekarang dan sebelumnya, mereka juga memanfaatkan online platform ini gitu. Mungkin khususnya untuk teknologi ya teman-teman, ini aku biasanya menemukan banyak kandidatku tuh untuk menggunakan 3 aplikasi utama ini selain LinkedIn ya utamanya gitu, untuk showcasing the achievement, terus juga building connection, juga bahkan banyak yang dapat opportunity di sana. Jadi aku pun sebagai recruiter banyak menawarkan opportunity di GitHub dan Medium juga gitu. Untuk kayak misalnya ada someone yang ngepost di Medium, atau misalnya ada repository orang di GitHub, itu aku approach penulisnya, dan juga terus juga aku bisa approach penulisnya dan menawarkan job opportunity. Jadi itu bisa menjadi hal yang sama juga yang teman-teman dapatin ketika teman-teman sudah building connection, membuat teman-teman itu hadir atau presence di online platform tadi gitu. Dan mungkin ini adalah contoh-contoh bagaimana teman-teman bisa build the portfolio gitu. Selanjutnya, nah mungkin enhance the personal branding yang tadi aku mention. Teman-teman ini perlu presence gitu. Teman-teman tuh perlu hadir di online platform, karena kita udah nggak memungkiri most of my peers kayak recruiter itu mencari candidate pertama itu pasti dari online. Itu kemudian baru kita mencari dari beberapa platform, terus juga minta referral biasanya secara offline atau misalnya secara organik lah ke kandidat-kandidat gitu. Cuman memang personal branding ini perlu dibuild di sebuah platform yang mungkin sekarang lagi dipakai rame-rame gitu ya, which itu adalah LinkedIn, atau mungkin bisa di yang tadi di GitHub, Medium atau Behance. Teman-teman itu harus punya strong personal brand and career juga gitu. Yang pertama, teman-teman juga harus showcase kayak unique value proposition teman-teman. Kayak misalnya teman-teman menulis atau kayak menampilkan diri teman-teman itu sebagai seseorang yang unik. Misalnya, jarang loh ternyata orang yang bekerja talent acquisition dan employee engagement dalam waktu yang sama gitu. Terus juga mungkin ada juga Akasha ini dia juga seorang founder, business owner, tapi dia juga works in coding, terus juga bisa interview tips related to coding, dan juga dia ini adalah top voices in next generation di LinkedIn 2021 misalnya. Dan hal-hal seperti inilah yang teman-teman mungkin bisa jadi daya tarik juga untuk teman-teman apply posisi ini. Nggak harus yang career switch atau enggak, tapi lebih ke arah guidance untuk teman-teman lebih present di social media gitu. Dan selanjutnya consistent communication. Jangan sampai kalian cuma bikin, dibagusin, habis itu lama hilang gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang biasanya yang udah kerja terus nggak looking for another opportunity, tapi baru ada tuh baru open LinkedIn lagi ketika nanti pada saat butuh doang. Nah biasanya kayak gitu-gitu tuh nggak konsisten, jadi mungkin intensitas atau mungkin chance teman-teman ditemukan di online itu akan semakin sedikit tentunya gitu.
Mungkin related to personal branding, teman-teman juga udah mungkin banyak yang paham, udah banyak tahu juga, makanya aku tadi lebih bahas on technical details. Jadi mungkin sedikit gambaran lagi, personal branding itu adalah the way kita orang lain juga melihat teman-teman, dan juga personal identitasnya teman-teman, itu khususnya di online platform, seperti itu. Dan terakhir mungkin selain personal branding, kita juga nggak bisa kayak cuma branding terus kita diam. We need to build your own network for success, of course. Gitu. Jadi untuk significant of networking and career development itu expand opportunities, looking for the opportunities actively, dan juga facilitate learning from others. Juga jangan malu-malu untuk teman-teman reach out orang untuk belajar bareng atau mungkin belajar dari network-nya teman-teman. Sebagai contoh, aku menggunakan online platform aku pada saat itu untuk mendapatkan 2 pekerjaanku sebelumnya. Gitu. Jadi fun fact, dulu banget aku masih kerja di company-ku sebelumnya, aku connect sama orang yang mungkin aku anggap bisa menjadi mentor. Itu adalah bos aku yang sekarang. Jadi dulu aku masih kerja di perusahaan sebelumnya, terus aku email dia LinkedIn dia aja, kayak dia add connection, terus at LinkedIn, aku cuma bilang, "Hi Padudi, thank you for accepting me as your connection. It was such a pleasure to be connected with you, and I'm a fan," gitu-gitu. Dan turns out ternyata beberapa bulan ke depan, itu Agustus, aku Desembernya join tiket.com, dan itu benar-benar kita baru sadar kalau kita pernah melakukan hal itu. Gitu. Jadinya pada saat aku join, aku udah langsung deketnya sama CPO pada saat itu. Gitu. Dan sebelumnya lagi, di job aku sebelumnya lagi, aku tuh justru actively approach atau expand my network by approaching the recruiter atau mungkin orang-orang yang bisa aku anggap bakal bisa memberikan aku job opportunity gitu. Waktu itu aku langsung approach, terus ke Mbak Sandra ini, dan pada saat itu application aku di review juga sama dia, dan juga mungkin dia bisa membantuku juga untuk bikin CV aku tuh lebih cepat ke dalam, gitu, misalnya. Dan networking ini juga tentu menjadi hal yang penting dan berkontribusi banget pada selama aku berkarir, dan I hope teman-teman juga bisa memanfaatkan online presence-nya teman-teman, branding-nya teman-teman, dan juga mungkin network-nya teman-teman untuk mendapatkan opportunity yang lebih banyak lagi. Gitu. Dan fun fact, aku waktu masuk ke perusahaanku sebelumnya, let's say perusahaan R, aku ini dibantuin sama Mbak Sandra. Tapi setelah saat ini Mbak Sandra masuk ke company-ku di perusahaan T, dan ya, jadi kita ada mutual networking connection di situ. Gitu. Sebelumnya terima kasih banyak. Aku ada pantun berdasarkan tebak-tebakan tadi, ke Jakarta nonton konser Aldi Taher berpakaian ala kadalnya. Terima kasih sudah mendengarin aku share. Semoga berguna buat semuanya. Terima kasih teman-teman. Mungkin kembali ke Mbak Nis, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat ya. Oke, baik. Terima kasih banget Kak Sultan untuk materinya ya. Karena tadi aku dengar materinya tuh sangat mendaging sih gitu. Jadi kayak memang ada roadmap-nya gitu buat teman-teman yang di sini baru lulus kuliah, atau mungkin ada yang baru mau lulus sekolah atau freelancer, dan ada yang menjadi pejuang beasiswa juga tadi aku baca gitu. Yang mau bertanya, kita akan bisa sesi Q&A sekitar mungkin ada waktu 30 menit ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa banget untuk on mic langsung, nanti raise hand, atau mungkin bisa drop pertanyaannya di kolom chat Zoom gitu. So far ada satu pertanyaan nih dari Kak Wira. Kak Wira ini bertanya seputar portofolio kerja. Biasanya digunakan portofolio kerja ini biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan apa aja. Oke, terus mungkin kalau ada lagi pertanyaan kedua nih dari Kak Vena. Aku mau nanya Mas, untuk mencari kerjaan di bidang tech company itu harus expert dulu kah? Atau bisa started saat sudah tahu atau ngerti dasar pemrograman? Nah mungkin dari sudut pandang POV konsultan yang mungkin nge-review CV, atau mungkin sudah bertemu dengan banyak orang di berbagai macam experience tuh tahu ya, atau requirement-nya tuh biasanya tuh seperti apa. Silakan konsultan bisa dijawab dulu yang pertama dari Kak Wira gitu terkait portofolio. Oke, thank you Mbak Nis. Mungkin untuk portofolio kerja ini biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan apa saja, Kak? Biasanya, Mas Ira, beberapa posisi membutuhkan portofolio sebenarnya. Mungkin bahkan aku pun merekomendasikan teman-teman di posisi apapun
jadikanlah portofolio, karena portofolio ini bisa menjadi salah satu another option atau cara lain recruiter atau mungkin HR itu melihat profil teman-teman, nggak cuma dari CV gitu. Contoh, misalnya kita pernah ikut gabung misalnya di sebuah proyek kecil, tapi mungkin kalau misalnya cuma dituliskan di CV aja, portofolio ini bakal menjadi pengalaman tadi cuma mungkin bisa jadi dipandang sebelah mata karena kelihatannya proyeknya kecil gitu. Tapi mungkin teman-teman juga kalau misalnya di portofolio, di situ bisa menuangkan kalau teman-teman itu ternyata involvement-nya besar di situ. Di situ ada learning scope atau ada inovasi yang teman-teman bawa di proyek kecil itu, dan mungkin impact-nya menjadi besar gitu. Dan hal seperti itu yang mungkin akan lebih baik jika nanti teman-teman itu dilihat sama recruiter atau sama HR gitu. Tapi memang biasanya untuk portfolio kerja ini digunakan untuk teman-teman yang bekerjanya di bidang kreatif pertama, sama juga di bidang teknologi yang result itu result based lah pekerjaannya. Itu bukan proses based gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman ada profil dari UI UX misalnya, dari desainer, biasanya mereka menuangkan hasil pekerjaan mereka atau mungkin hasil desain yang mereka itu di portofolio tadi. Jadi bisa menimbulkan kelihatan gitu. Misal kalau ini taste yang orang itu seperti apa, cara bekerjanya seperti ini, desain thinkingnya seperti apa. Gitu sih Mas Wira. Biasanya pekerjaannya desain atau mungkin di teknologi yang result based pekerjaan gitu, bukan proses based. Seperti itu. Itu yang pertama. Ini aku bisa langsung jawab yang kedua ya Kak. Gimana? Bisa, silakan Kak Sultan untuk jawab pertanyaan dari Kak Vina. Oke, Kak Ven, jadi sebenarnya kalau untuk masuk ke bidang tech company harus jadi expert dulu atau enggak? Sebenarnya jawaban aku enggak, karena menurutku pribadi, mungkin ini bisa jadi salah juga, tapi menurutku pribadi as a recruiter, starting point untuk masuk ke perusahaan teknologi itu akan menjadi lebih mudah kalau menurutku dibanding sama perusahaan-perusahaan atau misalnya bidang industri yang lain. Karena kita nggak perlu sertifikasi, kita nggak perlu harus S2 atau S3 untuk mendapatkan itu. Bahkan ada temanku juga yang lulusan SMK sebenarnya, tapi sekarang udah kerja di perusahaanku udah 3 tahun gitu. Sekarang udah jadi senior, middle engineer, middle senior 1. Gitu. Jadi sebenarnya harus expert atau enggak? Sebenarnya enggak. Itu cuma memang itu bakal bergantung sama size perusahaannya. Karena mungkin Kaven, kalau aku boleh cerita, untuk masuk ke company yang besar dengan kompleksitas yang tinggi, tentu dibutuhkan mungkin pengalaman setidaknya dalam project atau misalnya dalam bootcamp, untuk bisa teman-teman ini lebih cepat. Karena kita butuh someone yang bantuin nih project kita untuk bisa jadi lebih cepat atau produknya menjadi lebih advance gitu. Dan tapi ada juga perusahaan yang mungkin pace-nya nggak begitu cepat, terus juga nggak begitu banyak problem, tapi lebih banyak butuh development atau enhancement aja gitu. Itu biasanya bakal menerima yang junior atau mungkin yang benar-benar ngerti dasar pemrograman gitu. Jadi itu bakal tergantung sih Kak, sama posisi atau mungkin dan juga mungkin size dari perusahaan atau produknya dari perusahaan tersebut yang Kakak apply. Jadi mungkin bisa di-adjust aja Kak kalau memang ternyata belum begitu merasa cukup yakin, mungkin boleh di-apply di posisi yang intern atau mungkin di junior associate atau mungkin di size company sedikit kompleksitasnya nggak begitu tinggi seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak Ven. Oke, baik. Semoga juga memberikan insight baru ataupun wawasan tambahan buat Kak Wira dan Kak Ven tadi. Secara garis besar juga menarik sih, portofolio ini bisa dibilang perlu, bisa dibilang enggak sih, tergantung posisi sama requirement-nya di tiap posisi ya Kak Sultan gitu ya. Tiap company kan punya requirement masing-masing. Betul. Mereka perlu apa? Mungkin ada hal-hal yang bisa barangkali teman-teman temukan gitu. Kayak misalkan ada satu posisi, sebutlah misalkan kayak posisi sebagai event management gitu. Yang event management ini notabene-nya tuh jarang ada portofolio, terus ada requirement-nya tuh portofolio gitu. Jadi kayak kita mungkin bertanya-tanya, ini posisi yang tanpa portofolio terus diminta portofolio kira-kira seperti apa ya gitu. Nah, mungkin kalau kedepannya ada kasus kayak gitu, teman-teman bisa untuk menghubungi pihak company dulu dari info narasumbernya, narasumbernya,
atau personal kontaknya gitu buat menanyakan ini seperti apa ya terkait portofolio yang akan diperlukan gitu. Karena biasanya portofolio itu lebih ke sepenangkap aku ya Kak Sultan, kayak portofolio itu karya atau proyek kita gitu yang udah kita tekuni gitu di bidang tersebut gitu. Betul. Terus juga siapa tadi Kak Fen gitu, menarik juga ya terkait pertanyaannya di bidang tech company itu harus jadi expert dulu Kak gitu. Wah, jadi bener nih kayak kata Kak Sultan. Mungkin kalau teman-teman yang sudah sering punya project di GitHub, nah jadi nanti biasanya di GitHub itu juga akan terlihat ya gitu, kayak di GitHub atau di GitLab itu projectnya udah sejauh apa dan seperti apa gitu. Mungkin untuk yang front end, back end gitu. Jadi nanti bisa dari situ menjadikan portonya gitu loh, yang menandakan levelingnya teman-teman di bidang IT gitu. Itu sudah semana gitu. Apakah junior, senior, ataupun masih pemula gitu. Mungkin yang selain tech company juga, selain di bidang IT juga tergantung gitu. Bisa jadi kalau teman-teman yang selama ini masih belum ada experience, aku mau ngasih saran, kita bisa coba dulu dengan ikut internship gitu. Misalkan internshipnya apakah dirasa ini oke buat teman-teman, coba aja dulu. Kita jangan menutup semua peluang. Jadi kalau hidup itu banyak pintu, kita masukin aja semua pintu gitu. Dengan catatan pintu tersebut pasti akan membawa kita juga ke jalan yang kita tuju. Oke, mungkin kalau kita lihat lagi ada pertanyaan dari Kak Yadi ya gitu. Dari Kak Yadi ini bertanya terkait career switch, berkarir jadi berwirausaha. Apakah career roadmap itu harus di-plan ulang? Biasanya career roadmap ini baik di review setiap berapa kali ya? Gitu. Silakan Kak Sultan. Oke, terima kasih Kak Yadi atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk dari bekerja terus berkarir terus menjadi wirausaha, mungkin lebih dipikir lebih ke arah career dan juga produk roadmap-nya tentang Kak Yadi. Jadi misalnya let's say kakak pengen switch career jadi berwirausaha. Sebenarnya apa yang pengen dicapai dari berwirausaha itu? Apa sebenarnya yang tadi sama mungkin sebenarnya apa goals ujungnya lah ibaratnya. Dan mungkin step by step-nya mungkin kita bikin kayak rentang setiap 2 atau 3 tahun di stage tersebut kakak kayak tulis apa sebenarnya stepping-nya gitu untuk mencapai tujuan tadi. Dan baiknya di review setiap stage itu selesai. Misalnya kalau kita berkarir, let's say dari junior ke senior gitu. Sebenarnya pada saat perpindahan dari junior ke senior tadi itu perlu direview lagi. Apakah memang sebenarnya aku nih pengennya lebih menjadi individual contributor ya? Atau jangan-jangan aku lebih suka manage people gitu. Jadi teman-teman akhirnya di situ ada aspirasi yang berubah dari apa yang teman-teman udah alami gitu, dan jadi itu juga bisa menentukan arah ke depannya seperti apa gitu. Jadi kalau jawaban dariku sebenarnya tetap perlu ditentukan output atau goalsnya seperti apakah mau menjadi wirausaha yang tetap involved di produknya atau pengen justru menjadi financial stable misalnya. Dan itu perlu ada step-stepnya juga untuk mencapai ke output tersebut. Dan ketika kapan reviewnya, yaitu adalah ketika kayak ini sudah mencapai atau accomplish si stage selanjutnya gitu, dan itu perlu di review setiap stage-nya gitu. Apakah kakak emang pengen tetap apakah emang pengen tetap berwirausaha atau jangan-jangan lebih comfortable untuk bekerja lagi gitu. Jadi di setiap stage itu mungkin bisa di review gitu. Semoga menjawab ya. Oke, sudah ada respon ini Kak Sultan di chat terkait terima kasih tes jawabannya ya gitu. Semoga memberikan manfaat juga sih, sekaligus ilmu baru buat teman-teman yang mungkin fokusnya nanti akan di bidang bisnis ataupun wirausaha wira swasta gitu. Business owner lah gitu. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, dan di sini ada pertanyaan sih, menarik sih ini. Ini gimana Kak tipsnya saat interview terkait salary? Gimana cara kita bisa memaksimalkan yang bisa kita dapat? Nah, ini nih aku belum bisa jawab nih di sini. Mungkin Kak Sultan bisa untuk ngasih info tipsnya gitu terkait kalau interview salary, ataupun misalkan pada saat interview kita bisa misalkan kayak HR ataupun user nggak ngasih tahu tentang salary, tapi kita sebagai penanya ini bisa nanya gitu. Bisa nanya terkait salary-nya ini apa ya namanya? Bisa kita diskusikan Kak, atau kita negosiasikan gitu salarinya gitu. Mungkin bagi teman-teman seperti aku ada yang merasa
malu mau nanya terkait salary di awal gitu. Atau mungkin pas nego tuh malu gitu. Sedangkan kita tahu kita tuh capability kita di situ oke, dan kita dapat salary di atas itu mungkin oke juga gitu. Mungkin bisa kali ya Kak tipsnya di sini. Gitu. Silakan Kak Oke, Sultan. sip, Kayan, terima kasih atas pertanyaan yang dapat membongkar dapur rekruter. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri sih sebenarnya nggak ada tips spesifik, tapi aku nggak ngerti banget. Banyak kandidatku yang bahkan yang sebenarnya malu-malu nih, sebenarnya dia pengen nego tapi dia takut kalau misalnya misalnya banyak kandidat yang takut kayak misalnya jangan-jangan kalau gue nego nanti kemahalan terus jadinya gue nggak diproses lanjut nih gitu, jadinya di reject gitu misalnya. Banyak banget akhirnya kandidatku yang pernah takut seperti itu, bahkan aku sendiri gitu. Jangan-jangan kalau yaudah deh terima aja kayaknya ini juga udah cukup walaupun cuma naik 10% misalnya. Nah biasanya kalau boleh jujur ya teman-teman, setiap recruiter itu untuk mungkin posisi yang di atas junior ya, kita tuh punya range dari setiap posisi. Jadi kalau dari practice ya dari company-ku dan mungkin company-company sebelumnya, kita tuh nggak punya yang misalnya number exact untuk satu posisi, kecuali posisi itu adalah intern, freelance, atau junior ya. Jadi kalau misalnya udah pro hire, biasanya kita punya range tertentu. Misalnya kita ambil middle engineer gitu ya. Kita ambil middle engineer-nya di angka 13 sampai 15. Ketika teman-teman mungkin udah di posisi di posisi middle engineer, mungkin aku sebagai recruiter akan memberikan atau akan menetapkan gaji atau user akan menetapkan gaji di antara range tersebut. Nah, biasanya awal kalkulasinya adalah kenaikan dari sekian persen dari gaji teman-teman sebelumnya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya yang pro hire, let's say contoh ada seorang engineer yang ternyata kerjanya itu sebelumnya 11 juta, dia posisinya middle engineer di perusahaan sebelumnya, dan dia mau pindah nih ke perusahaan B gitu. Dan kalkulasi awal yang seperti aku bilang itu bakal berdasarkan dari gaji sebelumnya ditambah kenaikan sekian persen sesuai dengan hasil assessment dari tim gitu. Contoh misalnya di angka 13.200.000, let's say kenaikannya sekitar 25% misalnya. Jadi teman-teman ketika dapat nilai segitu, jangan-jangan itu adalah salah satu range yang range-nya itu masih luas, contoh misalnya jadi 15 gitu. Jadi caranya adalah untuk memaksimalkan, langsung tanya aja kira-kira untuk offer ini masih bisa dinegosiasikan atau enggak. Karena most of my candidates malu-malu untuk menanyakan itu biasanya. Mas kira-kira bisa di-adjust lagi nggak ya untuk benefitnya? Sekedar ngomong itu aja sebenarnya nggak apa-apa. Itu juga nanti bisa shown dari jawaban rekruternya. Kadang kalau misalnya range udah mepet nih, misalnya teman-teman itu tiernya udah di atas, misalnya gaji sebelumnya 13 juta, terus alokasinya 15 juta, dan range-nya cuma budgetnya sampai 15 juta, kan di situ ruang untuk negonya udah nggak ada ya, gitu. Biasanya aku jujur kalau memang ternyata ini udah nggak bisa didiskusikan lagi, karena memang dari aku, dari dari company-ku udah range udah maksimal gitu misalnya. Tapi ketika kalau misalnya masih bisa dinegosiasikan, aku biasanya berani menjawab untuk masih bisa dinegosiasikan gitu. Cuman kalau menurutku sarannya untuk dapetin yang maksimal, pertama kalian coba dulu di titik 30% maksimal dari gaji sebelumnya. Contoh misalnya tadi gajinya 10 juta deh, let's say, biar hitungannya gampang ya. Jadi tadi misalnya dapetnya 25%, berarti di sekitar 12.500.000 ya, misalnya gaji seperti itu. Coba teman-teman maksimalin dulu di angka 50%. Pertama gitu. Jadi coba teman-teman nego di 15 juta, kira-kira bisa atau enggak. Gitu. Cuma memang normally maksimal tuh bakal mentok di 30% seorang perpindahan satu orang ke company lain ya. Kecuali mungkin teman-teman sebelumnya agak sedikit underpaid, itu biasanya kenaikannya agak lumayan tinggi. Gitu. Jadi ketika teman-teman mau dapetin yang maksimal tadi dari Mas Ian, coba ditanyain dulu sama masih bisa diskusi untuk negosiasi atau enggak. Itu nggak apa-apa ditanyain aja, karena itu adalah hal yang common kalau menurutku. Terus selanjutnya, ketika dibolehin, coba tanyain kira-kira bisa nggak naik sebesar 50% misalnya. Itu coba ditanyain dulu aja. Kalau menurutku ya, ini tips pribadi dari aku. Biasanya kalau misalnya masih masuk range dan juga mungkin teman-teman value-nya atau profile yang udah cukup oke, kita nggak akan malu-malu atau mungkin nggak akan takut-takut untuk ngasih
dengan angka segitu. Tapi ketika misalnya ternyata company-nya itu nggak sanggup untuk memberikan 50%, biasanya dia akan jujur, paling maksimal kita dapat bisa ngasihnya segini mas atau mbak. Gitu. Nah biasanya dari situ tuh akhirnya kita bisa ketahuan range maksimumnya berapa. Gitu. Semoga ngejawab ya. Tapi praktis ini juga mungkin nggak mungkin bisa works di banyak company. Cuman setidaknya berdasarkan pengalaman aku seperti itu. Gitu sih, Mas Ian. Semoga menjawab ya tips jalur belakangnya. Oke, dari Kak Ian sudah merespon nih Kak Sultan dan bilang terima kasih gitu. Dan kita masih ada waktu 10 menit lagi, jadi aku harap 10 menit ini cukup ya untuk mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Fen gini. Kita bisa ya Kak Sultan, 10 menit terakhir kita jawab satu Boleh. pertanyaan terakhir ya. Oke, di sini pertanyaannya terkait boleh spill nggak contoh tes dari tech company itu seperti apa? Atau cuma mungkin interview biasa atau ada study case-nya, terus scope-nya apabila misalkan kita melamar di bidang junior developer gitu. Oke. Mungkin silakan Kak Sultan. Oke, Kak Fen, terima kasih pertanyaannya. Mungkin aku nggak bisa jawab secara general, tapi ini based on practice aku di beberapa technology company ya, Kak. Itu biasanya untuk junior developer ini bakal ada beberapa stages. Yang pertama, dari HR interview. Nah, HR interview ini biasanya kita pengen nge-assess kayak profiling kakak, terus juga profile dari past experience-nya atau mungkin scope of work atau technology stack-nya yang kakak tahu atau mungkin kakak pernah pakai gitu. Contoh kita di company-ku sekarang kita lagi carinya Go atau Golang atau Java programmer gitu. Nah itu mungkin tech related technology stack-nya bakal di-assess di interview pertama. Bahkan beberapa recruiter udah bisa nih dia punya profile misalnya dia ngerti terkait dengan engineering gitu. Jadi bakal ditanyain tuh terkait mungkin sistem desain, terus juga arsitekturnya dari past experience kakak bakal digali dan juga mungkin bakal di-assess juga di situ. Nanti ketika misalnya dari HR udah pass, biasanya bakal ada study case. Nah, study case ini biasanya kita bakal taruh di sebuah platform, contohnya itu HackerRank, atau mungkin contohnya Everground gitu-gitu, untuk kita pakai sebagai alat assessment. Di situ biasanya dikasih inputnya untuk kakak kerjakan dan atau mungkin di coding dikerjakan untuk menjadi sebuah output gitu. Nah biasanya dari hasil tersebut bakal di-assess dari tim tech dari tim usernya. Itu nanti ketika memang dari usernya udah oke dengan profile dan resultnya kakak, nanti bakal ada interview lanjutan. Biasanya kalau user itu bakal tanya lebih detail lagi terkait dengan teknologinya dan juga pemahaman terkait dengan posisi yang di apply gitu. Misalnya kalau misalnya jadi front end gitu bakal lebih bahas front end-nya gitu, dan juga mungkin related sama teknologi stack yang dicari, misalnya React.js atau Flutter, itu bakal di-assess lebih lanjut dan related teknologinya gitu. Dan bahkan kalau memang ternyata dibutuhkan, biasanya ada live coding session Kak di dalam situ di interview pertama atau kedua, untuk biasanya di assess juga untuk lebih lanjut. Contoh kayak misalnya teman-teman pernah nggak handle race condition gitu, dan itu di assess di situ biasanya. Jadi tahapan seperti itu, interview seperti itu, dan mungkin bakal ada beberapa step karena biasanya kalau di company-ku itu ada 2 sampai 3 user interview karena setiap user itu bakal nge-assess yang beda-beda. Contoh yang pertama itu lebih ke arah tech lead sama senior. Itu nanti bagaimana teman-teman khususnya sebagai junior developer ini dilihat ini bisa di-develop atau enggak sih anaknya mau belajar atau enggak. Jadi lebih culture fit. Dan nanti selanjutnya sama principal engineer biasanya di interviewnya more untuk technical. Habis itu terakhir sama VP bakal di interview lebih ke arah technical dan juga culture, misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk junior dan tahapannya. Ada HR interview, ada technical test, dan juga nanti ada beberapa stage of user interview. Seperti itu. Oke, baik. Wah, sangat menjawab pertanyaannya ya. Aku harap sangat menjawab pertanyaan Kak Fen sih untuk tuntutannya gitu. Baik, mungkin karena kita tersisa 5 menit untuk pemateri malam hari ini, dan setelahnya masih ada agenda nih teman-teman. Cuman untuk Q&A kita nih, kita sisa 5 menit. Mungkin dari Kak Sultan bisa Kak untuk memberikan sedikit closing statement bagi teman-teman pada malam hari ini?
supaya teman-teman ini mendapatkan semangat ya, gitu, semangat dalam menyelesaikan apa ya, mungkin yang lagi sekolah menyelesaikan sekolahnya, karena setelah sekolah masih ada hal lain di depan yang harus dihadapin, atau yang memang sedang masih mencari, ataupun yang sudah berkarir tapi ingin switch karir, apapun itu kita bisa coba sedikit dengarkan closing statement dari Kak Sultan. Silakan Kak Sultan. Oke, sip teman-teman. Sebenarnya dengan adanya teman-teman di sini, dengan adanya teman-teman graduation di bootcamp ini, udah menjadi salah satu mungkin langkah awal teman-teman dan juga nilai tambah teman-teman untuk memiliki kesadaran dan juga memiliki skill set tambahan untuk karirnya teman-teman di masa depan. Gitu. Jadi mungkin dengan tadi aku share career roadmap, I hope kayak teman-teman bisa mengimplementasikan itu perlahan, gak harus langsung semuanya dikerjain. Dan juga mungkin teman-teman jadi bisa lebih tahu kemampuan dan juga keinginan teman-teman itu seperti apa, dan bisa menjadikan apa ya, langkah awal yang besar juga untuk teman-teman untuk mencapai output di akhir tadi nanti gitu. Dan good luck teman-teman untuk job searching-nya. I know mungkin untuk posisi junior atau mungkin posisi intern saingannya akan sangat banyak gitu. Jadi jangan lelah untuk job searching, jangan lelah untuk perbaiki portofolionya, dan juga jangan lelah untuk update skill set-nya gitu. Karena nanti ketika satu pintu udah terbuka dan juga teman-teman contribute di dalamnya, pintu-pintu lain juga bakal membuka diri untuk teman-teman. Khususnya teman-teman yang setelah ikut bootcamp ini ya, aku percaya sih untuk teman-teman bisa membuka pintu-pintu yang lebih banyak nantinya. Gitu. Oke, baik. Menarik ya. Apa ya, kita memang harus banyak terus mencoba. Mungkin dalam mencoba itu juga kalau misalkan capek, mungkin sepertinya Kak Sultan juga dulu juga sering mencoba sebelum mencapai di titik ini, ataupun di titik yang menurut Kak Sultan itu puncaknya, gitu, seperti teman-teman juga gitu. Kita harus tetap mencoba, entah gimana caranya kita tetap mencoba. Kalaupun capek, ya normal, namanya kita nyoba terus-terusan itu juga tetap capek. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba berhenti, itu akan lebih sulit lagi gitu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi sih dari Zoom user. Mungkin nanti pertanyaannya bisa untuk kita jawab sedikit di akhir, mungkin kalau misalnya ada waktu ya. Kalau misalkan nggak ada, mohon maaf karena tadi udah di sesi akhir pertanyaan gitu. Di sini aku mau share sedikit nih. Ada satu link aku dapatkan dari Twitter karena kebetulan aku sebagai user Twitter yang sangat aktif di Twitter juga. Aku menemukan ini sebagai salah satu hal yang ternyata nggak semua orang tuh tahu tentang kayak perjuangan gitu. Nah, jadi di sini tadi aku juga notice nih teman-teman, ada yang bilang sebagai sebagai freelancer atau masih job seeker, tapi juga fokusnya untuk ngejar beasiswa gitu. Nah, untuk kesimpulannya yang di link aku share di chat Zoom ini, ternyata user ini merupakan salah satu penerima beasiswa yang lagi sedang dibahas, yaitu LPDP. Nah, dan ternyata untuk beasiswa tersebut, si kakak ini, kita sebutnya si kakak ini, dia juga punya experience gitu. Dan dia ternyata untuk berjuang di beasiswa itu selama 7 tahun gitu. 7 tahun ini dia juga banyak dengan budgeting yang dia catat di di Google Spreadsheet gitu. Dia catat sebagai pengeluaran dia atau budgeting dia pada saat dia mengikuti tes IELTS atau dia apply beasiswa lain. Nah, jadi itu sedikit motivasi sih. Kayak misalkan kita yang lagi mencari kerja atau kita fresh graduate atau kita masih intern dan ternyata kita masih berjuang di 1 tahun, nah jadi perlu dipertanyakan itu baru 1 tahun. Apa kita bisa untuk terus berjuang sampai mungkin 5, 6, 7 tahun gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kesempatan datang itu tuh di tahun keberapa, terus mencoba. Mungkin sedikit tips dari aku, supaya teman-teman ini tetap semangat dan nge-tracking. Jadi kalau teman-teman yang misalkan punya goals, itu bisa coba manfaatkan fitur Google Spreadsheet juga. Karena Google Spreadsheet ini juga banyak dipakai di dunia kerja gitu. Dan nanti teman-teman bisa untuk mengasah kemampuannya juga nih sambil pakai Google Spreadsheet untuk menuliskan kayak aku udah pernah apply di mana aja, terus misalkan selama apply itu bulan apa, kayak semacam tracking ya, atau misalkan kayak teman-teman yang sedang beasiswa mencari beasiswa dan sedang misalkan ikut bootcamp atau ikut pelatihan, itu nanti bisa di tracking di Google Spreadsheet gitu. Ikut bootcamp apa aja, budgetnya berapa, itu menjadi sebuah historinya teman-teman, yang teman-teman tahu aku selama ini selalu berjuang dalam karir gitu, dalam masa depan aku. Gitu. Oke, thank you banget ya Kak Sultan untuk closing statement-nya. Baik, kalau gitu teman-teman kita bisa lanjut lagi ke agenda selanjutnya. Mungkin dari tim expert bisa untuk next slide.
Oke, baik. Selanjutnya itu terkait dari graduationexpert.id dan kita bisa next slide lagi. Ada bootcamp apa aja kah yang akan di graduation pada bulan Juni ini? Bootcamp yang berjalan di bulan Mei kemarin. Ya, selamat buat teman-teman yang berasal dari IoT, Internet of Things, kemudian Flutter, teman-teman dari SMK Wikrama, Microsoft Excel, React.js, dan juga IELTS Preparation. Pada bulan Mei kemarin, selamat karena telah menyelesaikan perjalanan bootcamp journey-nya di bulan Mei kemarin. Semoga dari 8 pertemuan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Dan tentunya dimaksimalkan dalam final project-nya supaya nanti menjadikan portofolio. Mungkin tuh hal yang sepele, tapi dari situ menjadikan portofolio yang bisa teman-teman show ke HR ataupun user ataupun pada saat teman-teman nge-apply kerjaan nanti gitu. Berikut kita saksikan bersama-sama recap video selama 8 pertemuan kemarin dari semua bootcamp. Silakan. Jadi di pertemuan ke-8 malam hari ini kita akan coba lanjutkan apa yang sudah teman-teman buat di pertemuan ke-7, karena memang bootcamp ini kita buat berkesinambungan. Perlu dicek kalau Firebase out-nya kosong, berarti belum sign in. User diarahin ke halaman login buat sign in. Kalau Firebase out-nya ada isinya, misalkan ada kata-kata yang sama, misalkan acaranya bagus, nah kata bagus itu saya jadi ubah jadi kuantitatif juga akhirnya. Nah, dari app ini, tampilan user kita ini itu memiliki beberapa komponen, ada komponen header, komponen body, sidebar, footer. Nah, di komponen tersebut itu juga ada akan dibuat short term planningnya, intermediate planning, sama long term planning. Jadi lebih lebih enak untuk dibaca. Kita kontrol V atau kita paste, kita pastekan seperti itu. Nanti ya selebihnya tinggal teman-teman atur aja mana, oh ini mau dikecilkan, mau dibesarkan, itu kreativitas teman-teman deh gitu. Jadi Oke, nah tadi sudah melihat ya sedikit recap dari teman-teman yang ada di bootcamp Excel dengan data visualization-nya. Terus juga ada teman-teman di Flutter yang selama ini mungkin sedang mengupayakan untuk bisa membuat aplikasi sebagai final project juga. Dan juga di React.js tadi udah lihat teman-teman dalam prosesnya di state in scopes gitu. Dan ada IoT juga ya, yang biasanya itu menjadi andalannya dalam project-nya smart farming atau smart home gitu. Oke, selanjutnya ini ada sesi yang menuju di akhir, sesi puncaknya kita itu from us to you. AC ini refer to expert ya gitu. Jadi from expert to you. Nah, untuk from expert to you ini akan ada orang spesial yang akan hadir dari salah satu teman-teman mungkin yang pernah kenal atau pernah lihat di bulan lalu ya, ini dari karir business owner ya gitu, dan nanti teman-teman bisa melihat dari mungkin kalau misalkan mau kenalan dari LinkedIn-nya boleh juga gitu. Kalau gitu langsung saja saya persilahkan Mas Yadi untuk memberikan from us to you. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatannya ya, Kak Nisa. Perkenalkan saya Yadi, saya dari Career Advisor-nya di Expert. Mau sharing nih sama teman-teman, mungkin yang di sini kemarin udah ikutan bootcamp Excel, atau yang sudah ikutan bootcamp React, atau udah ikutan bootcamp IoT, terus penasaran sebenarnya bootcamp yang lainnya itu ada apa aja sih, terus kesempatan apa mungkin yang masih menunggu rekan-rekan semua di Expert. Saya mau sharing ke rekan-rekan semua kesempatan tersebut. Oke, izinkan saya untuk berbagi layar. Oke, be an expert with expert. Nah, rekan-rekan semua, pastinya teman-teman di sini juga udah tahu ya itu apa, karena teman-teman juga di sini sudah menyelesaikan satu tahap journey teman-teman bareng di Expert. Nah, harapan dari kita semua yang ada di sini adalah dengan bergabungnya teman-teman semua di Expert, teman-teman bisa jadi satu langkah lagi lebih expert. Nah, harapannya nanti dengan terus mengikuti pengembangan karir kalian dengan Expert, teman-teman bisa terus menyelesaikan journey kalian menuju tahap expert tersebut. Nah, apa aja sih yang ada di Expert? Kita punya berbagai macam bootcamp ya, ada bootcamp Excel, ada bootcamp Golang waktu itu,
terus ada juga bootcamp Flutter, terus ada juga bootcamp yang lain-lainnya. Nah, terus jangan lupa buat teman-teman di sini mungkin yang masih belum follow kita ya, di sosial media bisa follow kita di Instagram @expert.id, TikTok @expert.id, dan LinkedIn kita di expert.id. Nah, terus buat rekan-rekan di sini semua yang mungkin baru tahu kalau expert itu hanya melayani untuk rekan-rekan secara individual ya. Jadi kita juga sebenarnya punya satu layanan namanya Expert for Corporation yang menyediakan layanan buat rekan-rekan semua yang mungkin di perusahaannya sedang atau akan memiliki kebutuhan training untuk perusahaan seperti itu. Nah, jadi nanti di bulan Juni ini juga di tanggal 26 di hari Senin, nanti kita punya webinar juga yang teman-teman bisa ikuti, yaitu untuk rekan-rekan dari SMK, mungkin rekan-rekan dari guru maupun dari kepala sekolah maupun dari administrator pendidikan bisa bergabung dengan webinar yang kita laksanakan dengan judul Menggali Peran IoT dalam Pengembangan Keterampilan Teknis Siswa SMK, yang ini harapannya nanti kita pengen selenggarakan untuk membagikan experience ke rekan-rekan semua seperti apa sih kelas industri IoT itu, terus kenapa siswa-siswa yang ada di SMK mungkin harus bergabung dan harus menggali potensi mereka di bidang IoT, karena sebenarnya potensi untuk IoT ini ke depan sangat besar sekali kayak gitu. Nah, ada juga kelas IoT for Industry dari Selasanya. Nah, ini buat rekan-rekan semua mungkin yang kemarin sudah join kelas IoT ya. Nah, bisa buat gali lagi lebih dalam sebenarnya potensi IoT itu di bidang industri apa aja. Nah, buat rekan-rekan di sini juga mungkin yang saat ini ada jadi misalnya business owner maupun staff di bidang perusahaan teknologi ataupun non teknologi yang membutuhkan layanan IoT ke depannya di bisnis modelnya, bisa juga gabung ke sini untuk mengetahui sebenarnya bagaimana caranya IoT buat men-scale perusahaan dan bisnis kalian. Nah, nanti juga di tanggal 28 kita punya event, itu webinar HR dengan topik How to Create an Effective Talent Management Strategy dengan Ibu Soraya. Ibu Soraya ini HR Manager dari PT Tisher Indonesia. Beliau ini merupakan coach HR berpengalaman ya, kayak gitu. Dan nanti di sini kita akan sharing bagaimana caranya mengelola talent secara efektif nih buat teman-teman ini yang mungkin di sini ada juga nih yang punya insight buat jadi HR ataupun yang sekarang saat ini pekerjaannya sebagai HR, boleh banget buat gabung untuk webinar kita di hari Rabu nanti. Nah, mungkin itu webinar-webinar mau kita laksanakan. Terus secara umum saya mau remind lagi untuk kelas-kelasnya expert itu banyak sekali ya. Tapi nanti untuk topiknya itu apa aja, nanti bisa kalian cek yang kita akan selenggarakan itu di Instagram maupun sosial media lainnya expert, ataupun di website kita expert.id. Nah, range-nya itu dari mulai Microsoft Excel, coding, Flutter, Golang, IoT, security, product management, social media, digital marketing, company IT management, leadership, dan lain-lain. Nah, kelas-kelas bootcamp IoT apa saja sih yang sudah pernah kita laksanakan dengan perusahaan? Maksudnya Expert for Corporation itu kita pernah bikin kelas IoT bareng sama Peruri. Kita juga pernah bikin kelas industri bareng sama SMK Anya Karawang. Terus malam ini juga ada rekan-rekan dari Wikrama ya, SMK Wikrama. Terus kita juga pernah bikin pelatihan Microsoft Word bareng sama PLN. Terus kita pernah bikin pelatihan Microsoft Excel bareng rekan-rekan dari RS Tulungrejo. Terus buat rekan-rekan semua yang ada di perusahaan, mungkin yang berminat buat mendaftarkan diri Anda buat join sama pelatihan dari expert, bisa untuk isi link di bawah ini ya, bisa di capture kayak gitu. Nanti untuk kebutuhannya bisa kita provide di link tinyurl.com/expertkorporasi. Nah, terus untuk recapnya, expert telah menyelesaikan recap sampai bulan Mei 2023 itu bareng sama 2.500-an peserta. Nah, secara overall, kelas-kelas yang paling sering diambil itu adalah kelas Excel, Flutter, sama IoT, dengan mayoritas ngambil kelas kita dari Pulau Jawa. Nah, terus so far kita sudah running 68 webinar dan 60 bootcamp dari berbagai macam jenis bootcamp ya. Jadi tadi untuk topiknya sudah pernah saya sebutkan tadi. Nah, untuk di bulan Juli ini ada apa saja, Kak? Jadi bulan Juli ini ada kelas Excel, IoT, Flutter, dan React.js. Nah, jangan lupa nih teman-teman gue yang mungkin tadi di bulan Mei sudah mengambil IoT ataupun Flutter ataupun Excel, bisa juga mengambil kelas advance-nya, yang nanti kelas advance-nya bisa kalian tunggu dan pantengin terus informasinya baik di grupnya. Jadi kalau misalnya tertarik jangan link grupnya ya, ataupun teman-teman juga bisa pantengin di Instagram maupun sosial media kita lainnya.
Nah, kalau misalnya kalian pengen masuk waiting list untuk bootcamp yang lainnya dari bootcamp yang kalian ambil ataupun mau join kelas yang advance, kalian bisa capture ini ya, langsung di foto aja nih tinyurl.com/waiting list expert atau bisa langsung datengin aja nih untuk linknya seperti itu, di capture terus nanti didatengin ya. Nah, mungkin dari saya itu aja. Let's Grow with Expert, kita siap untuk bersama kalian untuk scale up lebih jauh lagi untuk mengembangkan karir itu bersama-sama. Terima kasih Mbak Disa, dari saya sekian. Oke, baik. Terima kasih juga Kak Yadi untuk sedikit expert overview, sama juga ada info menarik upcoming kelas di bulan Juli nanti gitu. Oke, karena kita sudah di penghujung acara dan gak terasa ya kita udah mau selesai, mungkin tinggal beberapa menit lagi, kita bisa lanjut lagi nih ke bagian akhir sebelum kita foto bersama. Teman-teman bisa sambil mengisi link presensi dengan menggunakan scan barcode yang udah tertera di layar laptop gitu. Mungkin kalau yang ada yang tidak bisa untuk scan barcode nih karena sedang menggunakan handphone, nanti akan aku kirimkan nih di chat Zoom terkait linknya, jadi bisa diakses melalui HP ataupun laptop. Gitu, dan teman-teman sambil menunggu untuk presensi, bisa untuk on cam bareng nih, jadi nanti kita bisa foto bersama dulu gitu. Oke, untuk waiting list udah aku kirim di chat Zoom dan juga untuk link presentasi sudah aku kirim juga di chat Zoom. Jadi silahkan dicek kolom chatnya. Atau mungkin kalau yang mager bisa untuk langsung scan menggunakan handphone gitu. Oke, sambil kita coba cek siapa aja kak teman-teman yang udah siap untuk on camera. Oke, ada kakak-kakak dari Excel ya. Kayaknya Excel nih banyak sekali orang-orangnya. Ada yang dari Excel, kemudian ada lagi kayak yang sudah on cam. Kita akan foto bersama. Oke, mari kita cek lagi. Mungkin ayo teman-teman yang belum bisa pakai background, nggak apa kita bisa untuk on cam dulu dengan menggunakan tanpa background atau mungkin menggunakan handphone juga nggak apa-apa. Kita akan foto bersama dan nanti akan di-share. Karena di sini aku nggak tahu ya ada dari batch berapa aja, jadi nanti fotonya akan di-share juga ke all group termasuk mungkin materi dan juga recording. Oke, dari Flutter, dari Excel juga ada siapa lagi? Ada yang mungkin ada Kak Jason. Kemudian ada lagi teman-teman dari slide sebelah. Oke, kita tunggu sebentar. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, ntar ada yang coba on cam tapi belum muncul gambarnya, mungkin sedikit problem ya. Oke, kalau gitu dari slide yang pertama, kita coba untuk on cam dan aku akan screenshot. Jadi silahkan gunakan gaya terbaik teman-teman. Oke, aku hitung ya. Dari 1, 2, 3. Oke, kemudian ke slide kedua, aku screenshot. 1, 2, 3. Oke, mungkin untuk slide yang 3 dan 4 di sini teman-temannya pada belum bisa on kamera, jadi tidak apa-apa. Dan aku mengucapkan terima kasih dan selamat malam buat teman-teman yang sudah hadir dari batch bulan Mei ataupun dari teman-teman semua batch. Semoga materi tadi juga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah bertanya-tanya terkait switch karir. Dan kalau misalkan ada informasi lagi yang kalian tunggu terkait expert, jangan lupa untuk menghubungi CRM kami, karena kami akan selalu membalasnya. Terima kasih. Saya Nisa dari Expert mengucapkan selamat malam dan selamat menyambut weekend. Terima kasih teman-teman, selamat malam.